Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Akila, boleh dihidupin kameranya, Kak? Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Menunjukkan salah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena ini pertemuan pertama kita kita baru ketemu ya Kak di kelas B ini. Sebelumnya kita kenalan dulu, perkenalkan. Nama saya Rahmah Aulia Aresti, biasa dipanggil Rahmah. Sekarang ini saya sedang kuliah di UIN semester 4 dan diamanahkan untuk mengajar sebelumnya di kelas C dan D, tapi sekarang diamanahkan juga untuk di kelas B. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Nah, jadi simple past tense itu dia adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Kalimat dalam simple past tense itu ditandai dengan kata kerja kedua atau yang sering kita kenal dengan verb to yang menunjukkan itu masa lampau. Di dalam simple past tense itu kita menggunakan was untuk singular pronoun, contohnya itu I, he, she, dan it. Dan were itu untuk plural pronoun, contohnya itu ada we, you, they, dan to be, past tense. Nah, di dalam simple past tense itu kita juga memiliki keterangan waktu yang menjelaskan masa lampau. Contohnya ada last night, yesterday, 2 weeks ago, 3 days ago, dan last month. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi simple past tense-nya. Yang pertama, itu untuk menjelaskan aktivitas yang biasanya dilakukan di masa lampau. Contohnya itu, when I was in senior high school, I went to school at 7 a.m. Artinya saat saya ada di SMA, saya pergi ke sekolah saat jam 7 pagi. Kan itu menjelaskan aktivitas biasa yang kita biasa lakukan di masa lampau. Fungsi yang kedua itu untuk menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Contohnya, I was sick 2 days ago. Artinya saya sakit 2 hari yang lalu. Kan kejadiannya masa lampau dan kita udah selesai di saat itu juga. Yang ketiga itu untuk menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Contohnya, she hit her boyfriend last night. Fungsi yang keempat itu untuk menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Contohnya, Bambang was happy to see his girlfriend. Dan fungsi yang kelima itu untuk menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau, namun sudah tidak lagi dilakukan. Contohnya, I used to love him but not anymore. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bentuk kalimat. Yang pertama itu adalah bentuk kalimat positif. Bentuk kalimat positif itu ada subjek, ditambah to be, was atau were, ditambah complement. Contohnya ini kan ada I was a teacher. Artinya aku dulu seorang guru. Subjeknya itu adalah I, karena subjeknya I kita menggunakan was, dan komplimennya itu adalah teachernya, a teacher. Atau contoh lainnya, they were rich. Artinya dulu mereka kaya. Jadi subjeknya adalah they. Kita menggunakan were karena subjeknya they, lalu komplimennya rich. Nah, selanjutnya bentuk kalimat negatif.
dia ada subjek, ditambah to be, was atau were, ditambah not, ditambah komplement. Sama dengan yang bentuk positif tadi, cuman dia ditambahkan dengan not saja. Contohnya ini, she was not sick yesterday. Artinya dia tidak sakit kemarin. Subjeknya she, menggunakan to be-nya itu adalah was, karena subjeknya she, terus ditambah not, komplimennya sick yesterday. Contoh lainnya ada we were not tired. Subjeknya we, to be-nya itu adalah were karena subjeknya we, lalu ada ditambah not dan di komplimennya adalah tired, artinya kita tidak capek kemarin. Nah, yang terakhir itu ada bentuk kalimat interrogatif untuk yes no question. Contohnya ada dalam bentuk kalimat interrogatif yang diduluankan itu adalah to be-nya yang kita gunakan, yaitu was atau were, ditambah subjek, ditambah komplement. Contohnya ada di sini, was Intan happy to work here? Artinya, apakah dulu Intan senang bekerja di sini? To be-nya adalah was, subjeknya adalah Intan, happy to work here itu adalah komplimennya. Nah, kalau jawabannya iya, yes she was. Kalau jawabannya tidak, no she was not atau she wasn't. Contoh lainnya juga ada, were you late to come to the office? Artinya, apakah dulu kamu terlambat datang ke kantor? To be-nya itu adalah were, subjeknya adalah you, dan komplimennya itu late to come to the office. Nah, kalau jawabannya iya, yes you were. Kalau jawabannya tidak, no you were not atau you weren't. Nah, di dalam simple past tense kita ada juga menggunakan regular verb. Nah, seperti contohnya ada di sini kan yang digunakan bentuk awalnya itu adalah to move. Dalam bentuk past tense yang afirmatif itu move ditambah d di belakangnya. Kalau past tense yang negatifnya didn't move. Nah, kalau yang interrogatif ada did ditambah subjek ditambah look. Ditambah move ini kok look. Maksudnya afirmatif ini yang positifnya ya. Move, yang positif itu move, yang negatifnya didn't move. Kalau yang interrogatifnya did you move? Ya did you move contohnya. Ada contoh lainnya to dump. Past tense afirmatifnya itu dump. Yang negatifnya itu didn't dump. Yang past tense interrogatifnya berarti did ditambah subjek ditambah dump. Atau did I dump misalnya. Lalu contoh lainnya ada to cry. Past tense yang bentuk positifnya cried, past tense negatifnya didn't cry, dan untuk interrogatifnya itu menggunakan did ditambah subjek ditambah cry. Contohnya did she cry gitu. Nah, selain regular verb kita juga ada irregular verb dalam past tense. Jadi regular verb itu dia bentuk yang beraturan, sedangkan irregular verb itu dia bentuknya tidak beraturan. Contohnya kan ini, bentuk awalnya itu fall, past tense-nya itu fell, negatifnya didn't fall, berarti past tense yang bentuk pertanyaan did ditambah subjek ditambah fall. Contohnya did you fall. Lalu ada contoh lainnya juga hurt, itu past tense-nya tetap hurt, negatifnya didn't hurt. Kalau di interrogatif did ditambah subjek ditambah hurt jadinya contohnya did he hurt. Lalu ada contoh yang lain ada keep. Kalau past tense-nya kept, negatifnya didn't keep. Past tense interrogatifnya ada did ditambah subjek ditambah keep. Contohnya did I keep contohnya. Oke, sekian. Apa ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Kak Akila atau Kak Ahmad Haju. Silahkan yang ingin bertanya. Miss bisa dikasih contoh lain kah? Contoh lain untuk yang past tense ini, Kak. I- Simple past yang tense ini. ya. Mhm. Nah, contohnya. eh kan di dalam simple past tense ini bentuk kalimat positifnya kan dia subjek ditambah to be-nya itu kita menggunakan was atau were ditambah komplimen. Contoh lainnya itu seperti she was go to school. Hmm. She was go to school almost every day. Contohnya nih, she was go to school every day. Artinya itu kan dia dulunya pergi ke sekolah setiap hari. Ini dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk negatif, berarti jadinya she was not, atau dalam kurung wasn't go to school every day. Artinya kan ini jadinya dia dulunya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Ini bentuk negatif. Dalam bentuk interrogatif, berarti jadinya was she go to school every day. Every day. Artinya jadinya berarti dia apakah apakah dulu dia pergi ke sekolah setiap hari.
Contohnya seperti ini. Nah, kan simple past tense ini kita menjelaskan tentang masa lampau atau masa lalu kan. Eh, dan kejadiannya itu yang sudah berlalu. eh, Dia sudah kejadian di masa lalu dan sudah selesai di masa lalu juga. Contohnya ini kan ada she was go to school every day. Nah, dia dulunya pergi ke sekolah setiap hari. Penanda untuk simple past tense itu kita menggunakan was atau were. Itu penandanya. Kalau dalam bentuk kalimat negatif, berarti tinggal ditambahin not-nya aja setelah was. Contohnya, she was not go to school every day. Atau she wasn't go to school every day. Artinya dia dulunya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Itu dalam bentuk negatif. Dalam bentuk interrogatif, contohnya itu ada was she go to school every day? Artinya apakah dulu dia pergi ke sekolah setiap hari? Kan yang kita eh, tanyakan, yang kita lakukan di masa lalu itu adalah dalam bentuk simple past tense, dan penandanya untuk simple past tense itu kita menggunakan was atau menggunakan were. Gitu kurang lebih, Kak. Apa sudah paham? Oke, paham, Miss. Oke. Apa masih ada pertanyaan yang lain? Dari Kak Ahmad Haju ada pertanyaan, Kak? Tidak ada. Wow. Tidak ya. Wow. Kalau tidak ada, biasanya kalau Bang Ciko gimana? Setelah menjelaskan langsung latihan ya? Miss, mau tanya lagi. Ya. Untuk yang irregular sama reguler tadi, kalau bikin contohnya gimana, Miss? Ya. Regular sama irregular. Jadi regular itu kan dia adalah bentuk kalimat yang beraturan. Sementara contohnya ini. Apa ya? Oh, nih. Contohnya ada X. Atau artinya itu tindakan aksi apa pokoknya itu kayak gini. Kalau dalam simple past tense ini kan dalam bentuk verb one atau biasa disebut juga dengan presentnya juga bisa dipakai ini. Kalau dalam bentuk past tense jadinya kita untuk regular active. Ini untuk yang positifnya. Kalau dalam bentuk negatif, jadinya didn't, did not, atau didn't. Seperti biasa. Ini dalam bentuk negatif. Kalau dalam bentuk interrogatif, berarti nanti did ditambah subjek ditambah act. Ini dalam bentuk interrogatif. Berarti bisa kita ambil contoh, misalnya eh she
Were acted. Hmm, apa ini? Salah. Interrogative. The actor acted brilliantly in the play. Ini dalam bentuk positif. Artinya aktor tersebut berakting cemerlang dalam drama tersebut. Nah, tuh. Kalau dalam bentuk negatif jadinya gini. The actor did not atau didn't act brilliantly in the play. Artinya aktor tersebut tidak berakting dengan brilian, dengan cemerlang, salah. Dalam drama tersebut. Nah, kalau dalam bentuk interrogatif berarti did the actor act brilliantly in the play. Ini salah. Play. Nah, ini berarti apakah aktor tersebut berakting dengan cemerlang di dalam drama tersebut. Nah, contohnya gini. Kan contohnya acted. Kalau dalam bentuk verb one, kata kerja pertama, itu kita menggunakan act. Ini, bentuk pas regular, bentuk beraturan dari act itu, adanya acted, contohnya. Itu dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk negatif berarti did not act atau didn't act. Itu adalah negatif. Kalau dalam bentuk interrogatif jadinya did ditambah subjek ditambah act. Itu adalah bentuk interrogatifnya. Contohnya kan kalau yang bentuk positifnya, the actor acted brilliantly in the play. Aktor tersebut berakting dengan cemerlang dalam drama tersebut. Lalu bentuk negatifnya ada the actor did not act brilliantly in the play. Artinya aktor tersebut tidak berakting dengan cemerlang dalam drama tersebut. Nah, dalam bentuk interrogatif berarti did the actor act brilliantly in the play?
Apakah aktor tersebut berakting dengan cemerlang di dalam drama tersebut? Nah, gitu. Jadi kalau yang di dalam reguler sama irregular itu yang perlu eh, yang diperlukan itu paham sama bentuk-bentuk reguler, paham sama bentuk-bentuk irregular. Karena bentuk reguler sama bentuk irregular itu beda. Ini kan bentuk yang reguler. Kalau bentuk reguler, irregular, contohnya itu, wallah, bukan. Contohnya, oh ya, come. Ini adalah bentuk verb one-nya. Dari artinya itu datang. Kalau dalam bentuk irregularnya jadinya came. Nah, ini bentuk positif. Dalam bentuk negatifnya jadinya did not. Came, did not came. Ini adalah bentuk negatif. Berarti kalau dalam bentuk interrogatif jadinya did ditambah subjek ditambah uh, come. Berarti interrogatif. Bentar. Salah. Astagfirullah. Apa sih? Tadi kan bentuk awalnya come. Ini verb one dari bahasa Indonesia-nya itu adalah datang. Dalam bentuk irregularnya jadinya came untuk yang positif. Nah, bentuk negatifnya jadinya did not come. Ini negatif. Aduh. Didn't come. Negatif. Kalau dalam bentuk past tense, yang bentuk interrogatifnya berarti did ditambah subjek ditambah come. Ini jadinya dalam bentuk interrogatif. Contohnya, hmm, contohnya Thursday. Artinya dia datang terlambat kemarin. Nah, kalau dalam bentuk negatifnya jadinya she did not atau didn't come late yesterday. Dia tidak datang terlambat kemarin. Berarti kalau dalam bentuk interrogatifnya jadinya did she come late yesterday? Artinya apakah dia datang terlambat kemarin?
contohnya di sini ada yang bentuk verb one-nya atau present-nya itu ada come, artinya datang. Berarti kalau dalam bentuk irregular yang past, yang pasnya ada kita menggunakan came. Itu dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk negatif, jadinya did not come atau didn't come, itu dalam bentuk negatif. Kalau itu interrogatif, did ditambah subjek ditambah come, jadinya adalah interrogatif. Contohnya ini ada she came late yesterday. Dia datang terlambat kemarin. Eh came ini dia adalah artinya datang gitu kan. Bentuk itu bentuk positif. Kalau dalam bentuk negatif, she did not come late yesterday atau she didn't come late yesterday. Dia tidak datang terlambat kemarin. Itu dalam bentuk negatif. Dalam bentuk interrogatif, did she come late yesterday? Artinya apakah dia datang terlambat kemarin? Nah, berarti kalau di positif kita menggunakan came, kalau di negatif did not ditambah bentuk awal, bentuk yang verb one-nya. Kalau yang di pas kita menggunakan did